pentingnya atau agungnya nilai waktu bagi seorang muslim. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, tepatnya di ayat yang ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura." Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan malam dan siang sebagai satu khilfah yang saling berganti satu sama lain. Saling berganti satu sama lain adalah ketika malam itu datang kemudian beranjak pergi, maka akan digantikan dengan siang, begitu seterusnya. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara pergantian tersebut, liman arada ayyadzakkara aw arada syukura, untuk orang-orang yang ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala atau mereka ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pergantian waktu agar digunakan untuk manusia dengan hal-hal yang mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudahkah kita memperhatikan pergantian siang dan malam tersebut yang pada akhirnya nanti akan berganti dengan pekan atau minggu, berganti dengan bulan, berganti dengan tahun, dan berjalan memakan usia kita. Bagi orang yang memikirkan akan pergantian hari, malam, dan sebagainya, tentu akan dia berpikir bahwasanya kehidupan itu sangat singkat sekali. Sementara kita banyak dituntut untuk melaksanakan, untuk menjalankan ibadah-ibadah di dunia ini. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, pentingnya kita menjaga waktu merupakan mabda, merupakan pondasi bangunan yang akan menjadikan kita sukses di masa yang akan datang. Yang kedua, di antara pentingnya waktu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dengan waktu di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Fajr, demi waktu fajar, wad-duha, wal-lail, wal-asr. Al-asr maknanya adalah ad-dahr, demi waktu. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya waktu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidaklah berfirman, tidaklah bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluknya kecuali punya nilai yang tinggi, punya nilai yang lebih. Ya, itu salah satu kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu di antara makhluknya, maka hal tersebut menunjukkan akan agungnya, akan besarnya nilai dari hal yang disumpahi tersebut, seperti waktu. Ini sangat besar sekali nilainya bagi orang yang benar-benar memperhatikan. Kemudian di dalam as-sunnah, dalam hadis Nabi SAW juga banyak hadis yang menerangkan tentang pentingnya nilai waktu bagi seorang muslim, sehingga dengan menelaah atau mempelajari hadis-hadis ini, kita bisa berusaha menjaga waktu kita seefektif mungkin. Kita bisa hemat dalam waktu kita, tidak boros dalam waktu kita. Jadi bukan dalam harta saja kita boros. Banyak orang yang tidak merasa bahwa dia atau dirinya boros dengan waktu dalam hidup ini. Setiap hari tidak ada satu ayat pun yang dia baca, tidak ada. Tidak memerintahkan juga kepada yang ma'ruf, begitu juga tidak memerintahkan untuk meninggalkan yang mungkar. Yang dia dengarkan musik, ya, dari pagi, dari habis tidur sampai tidur lagi. Yang dia tonton sinetron, dari pagi sampai siang. Yang dia obrolkan gosip, artis, bola, dan lain sebagainya. Begitu banyak di antara kita, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang lahu, yang sia-sia. Banyak sekali di dunia ini. Yang pertama, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Jadi hadis dari Mu'adz radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tidaklah beranjak dua kaki seorang hamba di hari kiamat. Sampai kapan dia beranjak? Hatta yus'al, sampai dia ditanya, diinterogasi terhadap 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Ya, kita sebutkan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, terhadap umurnya, untuk apa dia gunakan. Inti dari umur tadi apa para pendengar yang budiman? Waktu. Untuk apa waktunya dia gunakan di dalam hidup ini? Apakah digunakan untuk bermaksiat atau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sendiri yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung bagi mereka yang mempergunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku telah menggunakan waktuku untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengabdi untuk meninggikan agamamu, ya Allah. Betapa bahagianya orang yang bisa menjawab seperti itu, dan betapa ruginya orang yang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat, mengeksplorasi potensi kemaksiatan yang dihembuskan oleh setan dalam diri manusia. Yang kedua, wa an syababihi fima ablahu, terhadap masa mudanya, untuk apa dia bergunakan juga. Yang pertama tadi tentang umur secara umum, yang kedua tentang umur juga, tapi tekanannya pada masa muda. Rasulullah SAW menyebutkan yang umum, kemudian memerinci dengan yang khusus. Ini kalau kita tinjau dari usul fikihnya dzikru al-khas, ya, badal am. Jadi menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Di antara faidahnya adalah tentang pentingnya yang khusus tersebut.